Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi sebelumnya, dengan keheningan. Bukan keheningan yang menenangkan, tapi keheningan yang tajam dan dingin, seperti lapisan es tipis di atas danau yang dalam. Aku duduk di meja makan yang terlalu besar untuk kami berdua, mengaduk teh hangatku tanpa niat untuk meminumnya. Di seberangku, Bima, suamiku, sibuk dengan ponselnya. Jarinya menari di atas layar. Sesekali senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak ditujukan untukku. Selama 6 bulan terakhir, dia telah membangun dinding di antara kami. Dinding tak kasat mata yang terbuat dari malam-malam yang dihabiskan di luar, dari jawaban singkat, dan dari tatapan kosong saat aku mencoba bicara. Aroma parfum wanita lain yang samar-samar menempel di kemejanya saat dia pulang larut malam menjadi teman akrabku. Aku pernah mencoba bertanya, mencoba meruntuhkan dinding itu dengan kepalan tanganku yang rapuh. "Kamu sibuk sekali di kantor, ya?" tanyaku suatu malam. Dia hanya bergumam, "Begitulah," tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Upaya lainku dibalas dengan, "Jangan mulai, Alena. Aku lelah." Akhirnya, aku berhenti mencoba. Aku belajar untuk hidup dengan keheningan itu, dengan ruang kosong yang semakin melebar di antara kami. Maka, ketika pagi itu dia meletakkan ponselnya, menatapku, dan tersenyum, senyum lebar yang memamerkan giginya yang rapi, seluruh sistem sarafku menjerit waspada. Itu adalah senyum yang dia gunakan saat pertama kali kami bertemu, senyum yang bisa meluluhkan gunung es. Tapi sekarang, melihatnya, perutku terasa seperti diremas. "Sayang," panggilnya. Suaranya lembut dan hangat, kontras dengan udara dingin di antara kami. Aku hanya mengangkat alis, menunggu. "Aku punya ide," lanjutnya. "Minggu depan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku ingin merayakannya." Aku hampir tersedak tehku. "Merayakan?" Kami bahkan nyaris tidak berbicara. "Merayakan?" ulangku. Suaraku terdengar lebih skeptis dari yang kuinginkan. "Iya, merayakan," katanya. Matanya berbinar-binar dengan semangat yang dibuat-buat. "Bukan perayaan biasa. Aku ingin membuat pesta besar. Pesta termewah yang pernah ada. Untukmu. Untuk menunjukkan pada semua orang betapa aku mencintaimu." Kata-kata itu, "aku mencintaimu," terdengar asing dan janggal keluar dari mulutnya. Seperti aktor yang salah mengucapkan dialognya. Aku memandangnya, mencari jejak kebohongan di matanya. Tapi dia adalah pemain yang hebat. Dia terlihat begitu tulus, begitu bersemangat. Dia meraih tanganku di atas meja. Sentuhannya, yang dulu bisa membuatku merasa aman, kini terasa seperti sengatan listrik. "Kamu pantas mendapatkannya, Alena. Setelah semua yang kamu lalui bersamaku," tambahnya, nadanya sedikit merendah, seolah penuh simpati. Ini adalah bagian dari sandiwaranya. Mengingatkanku pada posisiku yang lemah, pada fakta bahwa aku berasal dari keluarga sederhana, sementara dia adalah pewaris kerajaan bisnis. Alarm di kepalaku berbunyi semakin kencang. Ini salah. Semuanya terasa salah. Bima tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Dan alasannya, aku yakin, bukanlah cinta. Tapi aku hanya tersenyum tipis. "Itu, ide yang bagus, Bima." Permainannya sudah dimulai, dan aku memutuskan untuk ikut bermain. Hari-hari berikutnya terasa seperti demam yang aneh. Bima berubah 180 derajat. Dia pulang lebih awal. Dia membawakanku bunga. Dia menelepon di tengah hari hanya untuk bertanya aku sedang apa. Setiap gerak-geriknya terasa dipaksakan. Setiap kata manisnya terdengar seperti dihafal dari naskah. Dia sibuk mengatur semua detail pesta dengan event organizer ternama. Gaun, catering, dekorasi, daftar tamu. Semuanya harus sempurna. Yang lebih aneh lagi adalah sikap mertuaku. Bu Hilda, Ibu Bima, yang biasanya menelepon hanya untuk mengkritik cara aku mengatur rumah atau menanyakan kapan aku akan memberinya cucu, kini menelepon dengan suara riang. "Alena, sayang, Ibu dengar Bima akan membuatkanmu pesta, ya?" "Ah, anakku memang suami yang luar biasa. Kamu beruntung sekali."
Pastikan kamu terlihat cantik nanti. Jangan mempermalukan keluarga kami. Nada merendahkan itu masih ada, terselip di balik kata-kata manisnya. Dewi, adik Bima, bahkan mengirimiku pesan singkat berisi emoji hati, sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Mereka semua ada dalam permainan ini. Sebuah konspirasi keluarga yang berpusat padaku. Mereka sedang membangun panggung yang megah, dan aku adalah bintang utamanya. Aku hanya belum tahu apakah aku akan dinobatkan sebagai ratu atau dikorbankan di atas altar. Intuisiku memberitahuku yang kedua. Mereka tidak tahu bahwa di tengah keheningan dan kesepianku selama berbulan-bulan, aku tidak hanya diam dan meratapi nasib. Aku mulai mencari jawaban. Aku bukan lagi gadis naif yang dinikahi Bima 5 tahun lalu. Rasa sakit adalah guru yang hebat, dan aku belajar dengan cepat. Semuanya berawal dari slip kartu kredit yang tak sengaja kulihat. Nama sebuah hotel mewah, di jam makan siang, beberapa kali dalam seminggu. Lalu ada panggilan telepon larut malam yang dia terima di balkon, berbicara dengan suara berbisik. Rasa curiga yang awalnya hanya setitik noda, perlahan menyebar menjadi kegelapan pekat. Dengan sisa tabunganku, aku menyewa seorang penyelidik swasta. Orang tua dan berpengalaman yang matanya seolah bisa melihat semua kebohongan di dunia. Hasilnya datang lebih cepat dan lebih buruk dari yang kubayangkan. Bukan hanya satu wanita. Ada beberapa. Tapi ada satu yang spesial. Seorang model muda bernama Claudia, putri dari rekan bisnis ayahnya yang sangat penting. Penyelidik itu memberiku sebuah map tebal berisi foto-foto, tanggal, dan catatan transaksi. Tapi itu baru puncak gunung es. Saat aku menggali lebih dalam, menggunakan akses yang masih kumiliki ke beberapa dokumen perusahaan sebagai istrinya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Bima tidak hanya mengkhianatiku, dia juga mengkhianati ayahnya sendiri. Dia menyalurkan dana perusahaan ke rekening-rekening fiktif, menggunakan proyek-proyek palsu sebagai kedok. Uang itu digunakannya untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Claudia, membeli apartemen rahasia dan mobil sport. Dia mencuri dari sumber yang memberinya segalanya. Malam itu, setelah Bima mengumumkan rencananya tentang pesta, aku tidak bisa tidur. Aku pergi ke ruang kerjaku yang sunyi. Aku menyalakan laptopku dan membuka folder rahasia yang kusimpan di dalamnya. Folder bernama Hadiah untuk Bima. Isinya adalah semua bukti yang telah kukumpulkan. Pindaian laporan bank, salinan email, foto-foto, bahkan rekaman suara dari percakapan telepon yang berhasil didapatkan oleh penyelidik. Semuanya tersimpan rapi, siap untuk digunakan. Aku menatap layar. Wajah Bima yang tersenyum di foto pernikahan kami menjadi latar belakang desktopku. Senyum yang sama dengan yang dia tunjukkan pagi tadi. Senyum seorang pembohong. Dia benar. Ini akan menjadi pesta yang tak akan pernah kulupakan. Dan aku akan memastikan, ini juga akan menjadi pesta yang tak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Dia sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukanku. Tapi dia tidak tahu bahwa aku telah mengubah seluruh naskah dramanya. Aku akan membiarkan dia membangun panggungnya setinggi mungkin. Karena semakin tinggi dia berdiri, semakin keras dia akan jatuh. Hadiah spesial dariku akan memastikan itu. Aku menutup laptop. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa tenang. Bukan ketenangan karena pasrah, tapi ketenangan karena memiliki kekuatan. Aku akan menghadiri pestanya. Aku akan mengenakan gaun yang dia pilihkan. Aku akan tersenyum pada semua tamunya. Aku akan memainkan peran sebagai istri yang bahagia dan beruntung. Lalu, di saat yang paling tepat, saat dia mengira dia telah menang, aku akan memberikan hadiahku. Hadiah yang akan menghancurkan hidupnya, seperti dia telah menghancurkan hatiku. Hari pesta tiba secepat kilat, diiringi langit sore yang dicat dengan warna oranye dan ungu, seolah alam pun ikut bersandiwara untuk malam yang dramatis ini. Rumah kami, atau lebih tepatnya rumah Bima yang kutinggali, telah berubah total. Taman belakang yang luas disulap menjadi sebuah ballroom terbuka di bawah langit berbintang. Ratusan lampu gantung kristal bergelantungan di antara pepohonan, membiaskan cahaya keemasan ke atas meja-meja bundar yang terbungkus kain sutra putih.
Aroma bunga lili dan mawar memenuhi udara, begitu pekat hingga terasa memabukkan. Alunan musik klasik dari kuartet gesek di sudut taman menjadi latar suara yang anggun. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Sejak pagi, rumah ini sudah seperti sarang lebah. Para pekerja dari event organizer berlalu lalang, memberikan perintah lewat earpiece mereka. Koki-koki terkenal menyiapkan hidangan di dapur darurat yang didirikan di samping rumah. Semuanya bergerak dengan presisi yang terkoordinasi. Aku hanya duduk di kamar, mengamati semuanya dari jendela, merasa seperti seorang tahanan yang menunggu waktu eksekusi. Pintu kamarku terbuka, dan Bima masuk. Dia sudah rapi dengan setelan tuxedo hitam yang dibuat khusus untuknya. Dia tampak luar biasa tampan, seperti pangeran dari negeri dongeng. Dongeng yang beracun. Sudah hampir siap, sayang? Tanyanya. Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Di belakangnya, seorang penata rias dan penata rambut masuk, mendorong troli berisi peralatan mereka. Mereka tersenyum sopan padaku. Bima telah mengatur segalanya. Aku bahkan tidak diizinkan untuk berdandan sendiri. Gaunmu ada di lemari. Aku memilihnya secara khusus untukmu. Warna biru safir, cocok dengan matamu. Katanya lagi, seolah itu adalah gestur paling romantis di dunia. Aku hanya mengangguk. Saat dia pergi, aku membuka lemari pakaian. Di sana, tergantung sebuah gaun malam yang menakjubkan. Potongannya elegan, bertabur kristal Swarovski kecil yang berkilauan seperti debu bintang. Gaun itu pasti berharga sangat mahal. Gaun yang dirancang untuk seorang ratu. Atau seekor domba kurban yang akan dipersembahkan. Aku menyentuh kainnya yang dingin dan halus. Rasanya seperti menyentuh sangkar emasku. Proses berdandan berlangsung selama 2 jam. Wajahku dipoles hingga tanpa celah. Rambutku ditata menjadi sanggul yang rumit dan anggun. Saat aku menatap cermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin itu tampak tenang, anggun, dan tak tersentuh. Topeng yang sempurna. Penata rias itu memujiku. Ibu terlihat sangat cantik, seperti seorang bintang film. Aku hanya tersenyum tipis. Jika saja dia tahu peran apa yang akan kumainkan malam ini. Setelah mereka selesai, aku mengenakan gaun itu. Pas di badan, seolah dijahit langsung untukku. Aku memakai perhiasan berlian yang Bima letakkan di meja rias. Kalung, anting-anting, dan gelang. Dingin dan berat di kulitku, seperti belenggu yang indah. Tasku, sebuah clutch kecil berwarna perak yang serasi dengan gaun, sudah kusiapkan. Isinya hanya 3 benda. Lipstik untuk memperbaiki senyum palsuku, ponsel, dan sebuah flash drive perak kecil yang terasa berat dengan beban rahasia di dalamnya. Itu adalah hadiahku, tersembunyi di balik kemewahan. Saat aku siap, mertuaku, Bu Hilda, masuk ke kamar tanpa mengetuk. Dia mengenakan gaun berwarna merah marun yang mencolok, perhiasannya berkilauan. Dia memandangku dari atas ke bawah, tatapannya tajam dan menilai. Tidak buruk, katanya. Nadanya terdengar enggan memuji. Setidaknya malam ini kamu tidak akan membuat malu. Ingat, Alena, banyak orang penting yang datang. Jaga sikapmu. Tentu, Bu. Jawabku dengan suara datar. Dia mendekat, merapikan sehelai rambutku yang sebenarnya sudah rapi. Bima sudah menyiapkan malam yang sangat spesial untukmu. Dia anak yang baik, selalu tahu cara melakukan hal yang benar. Ada kilatan aneh di matanya saat dia mengatakan itu. Kilatan kemenangan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia adalah salah satu sutradaranya. Aku hanya tersenyum. Iya, Bima memang sangat spesial. Saatnya tiba. Aku menuruni tangga marmer yang melingkar. Semua mata di lobi utama tertuju padaku. Bisik-bisik pujian terdengar. Cantik sekali. Gaunnya indah. Mereka pasangan yang serasi. Bima menungguku di bawah, mengulurkan tangannya dengan senyum seorang pangeran. Aku menyambut uluran tangannya, memainkan peranku. Kami berjalan bergandengan tangan menuju taman belakang. Tempat para tamu sudah berkumpul. Pesta itu persis seperti yang dibayangkan Bima,
megah dan penuh kepalsuan. Semua orang tersenyum, tertawa, dan memuji. Kolega bisnis menepuk punggung Bima, memuji kesuksesannya. Para sosialita berdecak kagum melihat dekorasi dan gaunku. Aku merasa seperti berjalan di dalam sebuah film. Aku menyapa tamu, menerima ucapan selamat, dan tersenyum sampai otot pipiku terasa kaku. Keluargaku juga datang. Ayah, ibu, dan adik perempuanku. Mereka tampak sedikit canggung di tengah kemewahan ini. Ibu memelukku erat, berbisik. "Kamu baik-baik saja, Nak? Kamu terlihat pucat di balik riasanmu." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, Bu. Nikmati saja pestanya." Aku sengaja tidak memberitahu mereka apapun. Aku tidak ingin mereka khawatir. Dan aku tidak ingin mereka terlibat dalam kekacauan yang akan datang. Aku harus menghadapi ini sendirian. Di satu kesempatan, saat aku sedang mengambil minuman, aku melewati sebuah gazebo yang sedikit tersembunyi. Dari dalam, aku mendengar suara yang kukenal. Suara Dewi, adik Bima, dan ibunya. Aku berhenti di balik pilar besar, terlindung oleh bayangan. "Sebentar lagi," kata Dewi. Suaranya terdengar tidak sabar dan penuh kegembiraan jahat. Aku tidak sabar melihat ekspresi wajahnya saat Mas Bima mengumumkannya. "Sabar, Dewi," jawab Bu Hilda. Suaranya tenang dan dingin. "Semuanya harus sempurna. Biarkan dia menikmati menjadi ratu untuk beberapa jam." Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh. Dia pantas mendapatkannya. Perempuan kampung yang tidak tahu diuntung. "Apa ayah akan baik-baik saja dengan ini?" tanya Dewi, sedikit ragu. "Ayahmu akan mengerti," jawab Bu Hilda tegas. "Ini demi kebaikan Bima dan nama baik keluarga." Setelah perempuan itu pergi, Bima bisa bersama Claudia. Itu akan memperkuat bisnis kita. Ayahmu akan melihat logikanya. Perutku mual mendengar percakapan mereka. Jadi ini bukan hanya soal mempermalukanku, ini juga soal bisnis. Aku hanyalah pion kecil yang harus disingkirkan dari papan catur mereka. Rasa sakit yang tajam menusuk hatiku, tapi dengan cepat digantikan oleh amarah yang dingin. Mereka telah mengkonfirmasi semua dugaanku. Mereka memberiku kekuatan terakhir yang kubutuhkan. Aku berbalik dari pilar itu dan berjalan kembali ke tengah keramaian. Topengku terpasang lebih erat dari sebelumnya. Aku menemukan Bima sedang tertawa bersama teman-temannya. Aku mendekatinya, menyelipkan lenganku di lengannya. "Sayang, aku haus," kataku dengan manja. Dia menatapku, terkejut sesaat oleh kemesraanku yang tiba-tiba, lalu tersenyum lebar. "Apapun untuk ratuku malam ini," katanya, lalu membawaku ke bar. Kami berdiri di sana, dikelilingi oleh orang-orang yang mengagumi kami sebagai pasangan sempurna. Bima membisikkan kata-kata manis di telingaku. Tangannya membelai punggungku. Setiap sentuhannya membuat kulitku merinding karena jijik. Dia adalah ular berbisa yang indah. Aku membalasnya dengan senyuman, memainkan peranku hingga akhir. Aku melihat ke sekeliling, ke wajah-wajah bahagia para tamu, ke dekorasi yang gemerlap, ke panggung kecil tempat band bermain. Semuanya akan berakhir di sana. Bima telah menyiapkan panggungnya. Tapi dia tidak tahu, aku juga sudah siap dengan pertunjukanku sendiri. Aku menyentuh clutch perak di tanganku, merasakan bentuk kecil dan keras dari flash drive di dalamnya. Semuanya ada di sana. Tiket menuju kehancurannya. Aku menatap Bima, yang sedang tertawa, merasa menjadi raja di dunianya. "Nikmatilah selagi bisa, Bima," bisikku dalam hati. Karena sebentar lagi, kerajaan kecilmu yang penuh kebohongan ini akan runtuh menjadi abu. Dan aku yang akan menyalakan apinya. Berada di tengah keramaian pesta milikmu sendiri seharusnya terasa hangat dan membahagiakan. Tapi bagiku, rasanya seperti tenggelam di lautan es. Setiap senyuman yang kuterima terasa seperti tatapan menghakimi. Setiap pujian terdengar seperti ejekan yang terselubung. Aku adalah hantu di perayaanku sendiri, melayang di antara kelompok-kelompok orang yang tertawa, tidak menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas kuburan sebuah pernikahan. "Bima,
tentu saja, adalah pusat dari alam semesta ini. Dia bergerak dengan mudah dari satu lingkaran ke lingkaran lain, gelas sampahnya di tangannya, senyum menawan terpampang di wajahnya. Dia adalah matahari, dan semua orang adalah planet yang mengorbit di sekelilingnya. Aku, istrinya, seharusnya menjadi planet terdekat, yang paling hangat oleh sinarnya. Sebaliknya, aku merasa seperti Pluto, terlempar jauh di kegelapan yang dingin, hanya bisa mengamati dari kejauhan. Tak lama, seorang pria parubaya yang berperut buncit dan berwajah kemerahan menghampiriku. Aku mengenalinya sebagai Pak Tirtayasa, rekan bisnis ayah Bima yang paling penting. Pria yang putrinya, Claudia, sering menghangatkan tempat tidur suamiku. Ironi ini begitu pahit hingga aku nyaris tertawa. "Alena, selamat ya. Pestanya luar biasa," katanya. Suaranya berat dan serak. "Bima benar-benar pria yang beruntung memilikimu. Cantik, anggun, istri pajangan yang sempurna." Dia mengatakannya seolah itu adalah pujian tertinggi. Aku memaksakan senyum. "Terima kasih, Pak Tirta. Anda terlalu baik." "Ah, tidak. Aku serius," lanjutnya. Matanya menatapku dengan cara yang membuatku tidak nyaman. "Di dunia kami, penampilan adalah segalanya. Dan kamu, Alena, kamu membuat Bima terlihat sangat baik." Dia menepuk lenganku pelan, seolah aku adalah properti berharga, seperti mobil sport atau jam tangan mahal. Dia tidak tahu bahwa putrinya adalah salah satu alasan mengapa penampilan ini hanyalah cangkang kosong. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi, koneksi bisnis yang dia banggakan dengan keluarga Bima akan hancur berkeping-keping. Aku hanya mengangguk, membiarkannya menikmati ketidaktahuannya. Setelah dia pergi, seorang wanita sosialita dengan riasan tebal dan perhiasan yang lebih berkilau daripadaku mendekat. "Sayang, gaunmu indah sekali," cicitnya. "Bima pasti sangat mencintaimu." "Suamiku? Jangankan pesta, mengingat tanggal ulang tahun pernikahan saja sudah untung." Dia tertawa, tawa renyah yang dibuat-buat. Aku ingin sekali berteriak padanya. "Cinta yang kau lihat ini adalah racun. Kemewahan ini adalah jebakan." Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, "Bima memang sangat perhatian." Setiap kata terasa seperti kebohongan yang menggores tenggorokanku. Wanita itu menatapku dengan iri, sebelum akhirnya pergi untuk bergabung dengan kawanannya. Mungkin untuk bergosip tentang betapa beruntungnya aku. Betapa lucunya. Aku mencari keluargaku dan menemukan mereka berdiri agak canggung di dekat salah satu pilar taman. Ayahku, seorang pensiunan guru yang sederhana, terlihat sangat tidak nyaman dalam setelan jas sewaannya. Dia terus-menerus melonggarkan dasinya. Ibu dan adikku, Rina, juga tampak salah tempat di tengah lautan manusia yang memamerkan kekayaan. "Alena," sapa ibuku pelan saat aku mendekat. Dia meraih tanganku, dan kehangatannya adalah satu-satunya hal yang terasa nyata malam itu. "Ibu tidak suka perasaan ini, Nak. Semua ini terlalu berlebihan." "Bima juga, dia aneh." "Aneh bagaimana, Bu?" tanyaku, pura-pura tidak mengerti. Dia bersikap seolah tidak ada yang salah. Padahal ibu tahu, dari caramu bicara di telepon, semuanya tidak baik-baik saja. Kata ibu, matanya yang bijak menatapku penuh kekhawatiran. Ayahku menimpali, suaranya rendah. "Apa dia menyakitimu, Alena? Katakan saja pada ayah." Melihat wajah-wajah tulus yang mencintaiku tanpa syarat membuat pertahananku nyaris runtuh. Aku ingin menangis di pelukan ibuku, menceritakan semua kebusukan Bima, semua rasa sakit yang kurasakan. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyeret mereka ke dalam arena pertarunganku. Ini adalah pertempuranku, dan aku harus melaluinya sendiri untuk melindungi mereka. Aku menggeleng, memasang senyum meyakinkan. "Tidak, ya, Bu. Semuanya baik-baik saja. Mungkin aku hanya lelah karena persiapan pesta ini. Bima hanya ingin membuatku senang." Kebohongan itu lagi, rasanya semakin mudah diucapkan. Rina, adikku, mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah, Bu. Lihat ke Alena. Cantik sekali seperti putri raja. Pestanya juga hebat.
Kapan lagi kita bisa makan gratis di tempat semewah ini? Candanya, tapi matanya juga menunjukkan kekhawatiran yang sama. Aku memeluk mereka satu persatu. Aku senang kalian ada di sini. Nikmati saja pestanya, ya? Jangan khawatirkan aku. Saat aku melepaskan pelukan ayahku, seorang teman lama dari masa kuliah menghampiriku. Namanya Sarah. Dia salah satu dari sedikit temanku yang tidak terintimidasi oleh kekayaan Bima. Al, kamu hebat sekali bisa bertahan di dunia seperti ini, bisiknya setelah menyapaku. Semuanya terasa palsu. Kamu sudah mengenalku, Sar. Aku pemain yang baik. Jawabku dengan senyum tipis. Dia menatapku lekat. Tapi apakah kamu bahagia, Alena? Sungguh bahagia. Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Bahagia. Kata yang sudah lama kulupakan artinya. Aku tidak menjawab, hanya memberinya senyuman sedih. Dia mengerti. Dia menepuk pundakku sebelum pergi. Tatapannya penuh simpati. Aku kembali mengedarkan pandangan, mencari target observasiku. Di sana mereka, trio iblis, Bima, ibunya, dan Dewi. Mereka berdiri di dekat panggung, tertawa bersama. Bu Hilda mengatakan sesuatu. Lalu Bima dan Dewi tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap ke arahku sejenak. Senyum mereka penuh makna. Mereka seperti serigala yang mengagumi domba yang akan mereka mangsa. Mereka begitu percaya diri, begitu yakin akan kemenangan mereka. Mereka tidak melihatku sebagai ancaman. Baginya, aku hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa yang seharusnya bersyukur telah diangkat derajatnya. Aku adalah aksesori, pelengkap, sesuatu yang bisa dibuang jika sudah tidak sesuai lagi. Mereka meremehkanku. Dan itu akan menjadi kesalahan terbesar mereka. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya dengan autopilot. Aku menyapa orang. Aku tersenyum. Aku mengucapkan terima kasih. Aku adalah aktris yang memainkan peran seumur hidup. Gaun safir ini adalah kostumku. Perhiasan berlian ini adalah propertiku. Senyum ini adalah topengku. Dan di balik semua itu, di dalam diriku, ada sebuah inti baja yang dingin dan keras, yang terbentuk dari air mata dan pengkhianatan. Aku memperhatikan setiap detail. Aku melihat di mana Pak Tirtayasa duduk. Aku melihat para direktur lain dari perusahaan ayah Bima. Aku melihat para jurnalis dari majalah gaya hidup yang diundang untuk meliput pesta termegah tahun ini. Para saksi telah berkumpul. Penonton sudah duduk di kursinya masing-masing. Bima berjalan ke arahku. Senyumnya semakin lebar. Sudah waktunya, sayang. Katanya. Waktunya untuk pidato utamaku. Dia menggenggam tanganku, menarikku dengan lembut menuju panggung kecil tempat band tadi bermain. Band itu telah berhenti, dan semua perhatian kini tertuju pada kami. Lampu sorot mengikuti setiap langkah kami, membuatku merasa telanjang dan terekspos. Tangan Bima terasa dingin dan berkeringat, atau mungkin tanganku yang terlalu dingin. Kami naik ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon dari dudukannya. Aku berdiri di sisinya, seperti yang diinginkannya. Istri yang patuh dan suportif. Aku menatap lautan wajah di depanku. Beberapa tersenyum hangat, beberapa menatap dengan penasaran. Keluargaku terlihat tegang. Dan di barisan depan, Bu Hilda dan Dewi menatapku dengan kemenangan yang tak tersembunyi. Ini dia, momen yang telah mereka rancang. Tirai akan segera dibuka untuk babak terakhir sandiwara mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatiku. Aku siap. Keheningan menyelimuti taman yang tadinya riuh. Satu-satunya suara adalah detak jantungku sendiri yang berdebar kencang di telingaku. Seperti genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Lampu sorot yang menyorot kami terasa panas di kulitku. Mengubah panggung kecil ini menjadi sebuah pulau terpencil di tengah lautan wajah yang menunggu. Bima mengangkat mikrofon ke bibirnya. Dan senyum $1 juta miliknya terpantul di layar-layar besar yang dipasang di sekitar taman. Selamat malam semuanya. Suaranya menggema, hangat dan penuh percaya diri. Terima kasih telah datang untuk merayakan 5 tahun perjalanan cinta kami. Tepuk tangan sopan terdengar.
Bima meletakkan satu lengannya di pinggangku, menarikku lebih dekat. Gestur itu, di mata para tamu, terlihat mesra dan protektif. Tapi bagiku, rasanya seperti cengkeraman seekor ular sesaat sebelum ia melilit mangsanya hingga mati. Aku membalasnya dengan senyuman. Senyuman yang telah kulatih berulang kali di depan cermin. 5 tahun yang lalu, lanjutnya, matanya menatap mataku, sebuah pertunjukan intim untuk ratusan penonton. Aku bertemu dengan wanita paling luar biasa. Seorang wanita sederhana dengan hati yang besar. Alena. Dia datang ke dalam hidupku seperti angin segar, mengajarkanku tentang hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku hampir mendengus. Kata-katanya begitu indah, begitu puitis, dan begitu penuh kebohongan. Setiap suku katanya adalah dusta yang dirangkai dengan indah. Aku bisa melihat beberapa wanita di antara penonton menyeka sudut mata mereka, terharu. Aku bisa melihat ibuku tersenyum lega, mungkin berpikir bahwa semua kekhawatirannya tidak beralasan. Oh, Bu, jika saja kau tahu. Dia berdiri di sisiku melalui suka dan duka. Dia mendukung karierku. Dia mengubah rumahku menjadi sebuah istana kehangatan. Dia adalah pilar kekuatanku, bidadari penjagaku. Bima berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dia menoleh padaku. Terima kasih, sayang, untuk 5 tahun yang indah ini. Dia mengecup keningku dengan lembut. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Kali ini lebih keras. Aku hanya bisa berdiri mematung, menerima sandiwaranya. Kecupan itu terasa membakar, meninggalkan jejak dingin di kulitku. Aku adalah properti panggungnya, digunakan untuk membangun citra dirinya sebagai suami yang sempurna, sebelum dia menghancurkanku. Dia kembali menghadap para tamu. Dan disinilah semuanya dimulai. Ada jeda yang nyaris tak kentara, pergeseran kecil dalam postur tubuhnya, perubahan nada dalam suaranya saat dia melanjutkan. Senyumnya masih ada, tapi matanya kehilangan kehangatan. Tapi, katanya, dan kata tunggal itu menggantung di udara, memotong suasana bahagia seperti pisau. Kerumunan yang tadinya rileks menjadi tegang. Mereka bisa merasakannya. Perubahannya. Seperti kata pepatah, tidak semua yang berkilau itu emas. Aku merasakan cengkeraman di pinggangku menguat, bukan lagi untuk kemesraan, tapi untuk memastikan aku tidak bisa lari. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia balas menatapku dengan tatapan aslinya. Dingin, kejam, dan penuh kemenangan. Topengnya telah lepas. Di balik penampilan yang sempurna, lanjutnya, suaranya kini lebih tajam, terkadang tersembunyi kekecewaan yang mendalam. Wanita sederhana yang kunikahi, ternyata memiliki ambisi yang tidak sesederhana itu. Terdengar gumaman di antara para tamu. Aku bisa melihat wajah ayahku menegang. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak tak percaya. Aku memberinya segalanya, kata Bima. Nadanya kini penuh dengan rasa sakit yang dibuat-buat, seolah dia adalah korban. Dunia yang tidak pernah dia impikan. Kemewahan, status sosial. Tapi ternyata, itu tidak pernah cukup. Tuduhan sebagai seorang penggila harta. Tikaman pertama. Aku tetap diam, wajahku datar, menolak memberinya kepuasan melihatku hancur. Dan sebagai seorang suami, sebagai seorang pria, tentu ada satu hal yang paling kuimpikan. Melanjutkan garis keturunan keluarga. Membangun sebuah keluarga yang utuh. Sebuah kebahagiaan yang sayangnya tidak bisa diberikan oleh Alena kepadaku. Tikaman kedua. Yang ini lebih dalam dan lebih kejam. Dia menggunakan isu paling pribadi dan menyakitkan, memelintirnya menjadi kesalahanku, dan melemparkannya ke depan umum. Aku melihat Bu Hilda dan Dewi mengangguk-angguk kecil dengan ekspresi prihatin yang palsu. Beberapa tamu menatapku dengan kasihan, yang lain dengan tatapan menghakimi. Aku bisa merasakan panas menjalar di pipiku. Rasa malu yang membakar. Dia tahu ini adalah kebohongan. Dokter telah mengatakan dengan jelas bahwa masalahnya ada padanya, bukan padaku. Tapi kebenaran tidak penting malam ini. Yang penting adalah narasi yang dia ciptakan. Selama bertahun-tahun,
rumah kami menjadi semakin dingin. Kehangatan itu hilang, digantikan oleh keheningan. Hatinya yang dulu kukira begitu besar, ternyata tertutup rapat untukku. Lanjutnya lagi, menyelesaikan potret diriku sebagai istri yang dingin, tidak bersyukur, mandul, dan materialistis. Dia telah melukisku sebagai monster. Dia berhenti, membiarkan semua tuduhannya menggantung di udara, meracuni namaku. Dia menatap kerumunan, lalu kembali menatapku. Tatapannya begitu dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Dan karena itu, katanya dengan suara yang dibuat terdengar berat karena kesedihan, dengan berat hati, di hadapan kalian semua, teman-teman dan keluarga yang telah menjadi saksi perjalanan kami, aku harus melakukan hal yang benar. Aku harus membebaskan diriku dari pernikahan yang hampa ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan pukulan terakhirnya. Alena, katanya, menyebut namaku dengan jelas, memastikan semua orang mendengarnya. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita yang kelima, hadiah terakhir dariku untukmu, aku menceraikanmu. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggema di keheningan yang tiba-tiba melanda. Aku menceraikanmu. Diucapkan di atas panggung, di bawah lampu sorot, di depan ratusan orang. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah sebuah eksekusi publik. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Yang terdengar hanyalah desau angin malam. Lalu, seperti bendungan yang pecah, suara-suara mulai terdengar. Pertama, tawa. Tawa yang keras dan mengejek dari Bu Hilda dan Dewi. Tawa kemenangan mereka memecah keheningan, diikuti oleh gumaman kaget dan bisik-bisik dari para tamu. Aku berdiri di sana, di pusat badai. Lampu sorot terasa menyilaukan, membuat wajah-wajah di depanku kabur menjadi titik-titik warna. Aku merasakan dunia di sekelilingku miring. Tanah di bawah kakiku terasa bergoyang. Rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa mengancam untuk menelanku bulat-bulat. Aku ingin lari, bersembunyi, menghilang dari tatapan ratusan pasang mata yang kini menusukku. Bima melepaskan cengkeramannya di pinggangku, melangkah mundur sedikit, seolah ingin menjaga jarak dari sesuatu yang kotor. Dia menatapku dengan senyum tipis yang penuh kepuasan. Dia telah menang. Dia telah menghancurkanku, mempermalukanku di depan dunianya. Dia telah mengubahku dari istri yang dipuja menjadi sampah yang dibuang dalam sekejap mata. Inilah tujuannya. Inilah pesta yang dia janjikan. Pesta kehancuranku. Babak terakhir dari sandiwaranya telah selesai. Atau begitulah yang dia kira. Kata-kata terakhir Bima, aku menceraikanmu, adalah sebuah batu yang dilempar ke danau yang tenang. Riaknya menyebar dengan cepat. Pertama dalam bentuk keheningan yang pekat dan terkejut, lalu pecah menjadi gelombang suara yang kacau. Yang pertama dan paling menusuk adalah tawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang tajam, kejam, dan penuh kemenangan. Tawa itu berasal dari Bu Hilda dan Dewi. Mereka tertawa tanpa ditahan-tahan, seolah baru saja menyaksikan lelucon terbaik di dunia. Tawa mereka adalah validasi dari semua ini, sebuah tanda persetujuan yang mengerikan atas eksekusi publik yang baru saja terjadi. Tawa itu menular ke beberapa kroni terdekat mereka, yang ikut tersenyum sinis dan berbisik di balik tangan mereka. Setelah tawa, datanglah bisikan. Seperti dengungan ribuan serangga, suara itu menyebar dari meja ke meja. Aku bisa melihat bibir mereka bergerak, membentuk namaku, membentuk kata, diceraikan, mandul, memalukan. Tatapan mereka, yang beberapa menit lalu penuh kekaguman, kini berubah. Ada yang menatapku dengan rasa kasihan yang merendahkan, seolah aku adalah seekor hewan malang yang terluka di pinggir jalan. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu yang buas, seperti penonton di arena gladiator yang haus darah. Ada pula yang menatap dengan cemoohan. Aku menjadi tontonan. Aib yang dipamerkan di tengah panggung kemewahan. Ponsel-ponsel terangkat. Blitz kamera mulai menyala, seperti kilatan petir kecil yang menyilaukan. Mereka mengabadikan momen kehancuranku. Wajahku yang pucat, gaunku yang indah, dan kehampaan di mataku akan menjadi berita utama di lingkaran sosialita besok pagi.
Aku akan menjadi cerita. Gosip yang dinikmati bersama secangkir kopi pagi. Bima masih berdiri di panggung, menikmati hasil karyanya. Dia tidak lagi tersenyum. Kini wajahnya menampilkan ekspresi kesedihan yang agung dan palsu. Dia adalah sang martir, suami malang yang terpaksa mengambil keputusan sulit. Dia membiarkan tawa ibunya dan bisikan para tamu menjadi musik latar bagi kemenangannya. Untuk sesaat, aku benar-benar merasa hancur. Rasanya seolah seluruh tulang di tubuhku telah larut menjadi debu, dan hanya kulitku yang menahanku agar tidak ambruk. Rasa malu itu begitu panas, begitu pekat, hingga aku sulit bernapas. Aku ingin bumi terbelah dan menelanku utuh. Aku ingin menjadi tidak terlihat. Setiap detik terasa seperti 1 jam, disiksa di bawah tatapan ribuan mata. Tapi kemudian, di tengah riuh tawa dan bisikan itu, sesuatu yang aneh terjadi di dalam diriku. Rasa sakit yang membakar itu perlahan surut, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Hatiku, yang tadinya terasa seperti dicabik-cabik, kini terasa seperti membeku menjadi sebongkah es. Semua emosi, rasa malu, sedih, marah, terperangkap di dalam es itu. Yang tersisa hanyalah keheningan yang jernih dan dingin di dalam kepalaku. Itu adalah mekanisme pertahanan. Sebuah tembok yang dibangun jiwaku untuk bertahan dari serangan paling brutal. Aku tidak lagi merasakan apa-apa. Aku hanya mengamati. Aku melihat Bu Hilda berjalan mendekati panggung. Senyum kemenangan terukir di wajahnya yang dirias tebal. Akhirnya, bisiknya saat melewatiku. Suaranya penuh racun. Akhirnya anakku terbebas darimu. Sekarang enyahlah dari sini. Perempuan tak berguna. Aku tidak bereaksi. Kata-katanya tidak lagi bisa menembus lapisan es di sekeliling hatiku. Lalu, aku melihat gerakan di tengah kerumunan. Ayahku, ibuku, dan Rina. Mereka menerobos kerumunan orang yang hanya menonton. Wajah ayahku merah padam karena amarah yang tertahan. Ibuku menangis tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya. Rina menatap Bima dengan kebencian murni. Mereka adalah jangkarku. Pemandangan wajah mereka, cinta mereka yang tanpa syarat, menarikku kembali dari jurang kehampaan. Mereka sampai di depanku, membentuk benteng manusia di sekelilingku, melindungiku dari tatapan dunia. Ayo pulang, nak, kata ibuku. Suaranya bergetar. Dia mencoba menutupi tubuhku dengan selendangnya, seolah itu bisa menyembunyikan rasa maluku. Ayahku tidak berkata apa-apa padaku. Dia melangkah maju, menatap lurus ke arah Bima yang masih berdiri angkuh di atas panggung. Kamu, kata ayahku. Suaranya rendah namun penuh dengan getaran amarah yang dahsyat. Kamu bukan laki-laki. Kamu seorang pengecut. Hanya itu. Sebuah kalimat sederhana, diucapkan oleh seorang guru pensiunan yang sederhana. Tapi bobotnya terasa lebih berat daripada semua kemewahan di pesta ini. Kalimat itu menampar Bima lebih keras daripada tamparan fisik. Untuk sesaat, ekspresi puas di wajah Bima goyah. Bu Hilda segera maju. Beraninya kau menghina putraku. Seharusnya kalian berterima kasih kami sudi mengangkat derajat putrimu ini. Cicitnya tajam. Kami tidak butuh derajat yang dibeli dengan menghina harga diri anak kami. Balas ayahku dengan tenang, martabatnya utuh. Mereka mencoba menarikku pergi. Ayo, Alena. Tidak ada lagi yang perlu dilihat di sini. Desak Rina, matanya berkaca-kaca. Semua orang mengira aku akan pergi. Menangis, hancur, dan dikawal oleh keluargaku. Itu adalah akhir yang tertulis dalam naskah Bima. Tapi mereka salah. Aku melepaskan tangan ibuku dengan lembut. Tunggu, Bu, kataku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Stabil, tenang, dan dingin. Sangat dingin. Mereka semua menatapku dengan bingung. Ibuku, ayahku, Rina, bahkan Bima dan keluarganya menatapku dengan heran. Drama seharusnya sudah selesai. Sang korban seharusnya sudah meninggalkan panggung. Aku menatap lurus ke arah Bima. Es di dalam diriku memberiku kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku tidak lagi merasa malu.
Aku hanya merasa fokus. Semua rasa sakit selama berbulan-bulan, semua air mata yang kutumpahkan dalam diam, kini telah mengkristal menjadi satu tujuan. Tunggu, ulangku. Kali ini lebih keras, cukup untuk membuat beberapa orang di dekatku terdiam dan menoleh. Aku melangkah keluar dari lingkaran pelindung keluargaku. Setiap langkah terasa berat namun pasti. Aku berjalan kembali ke arah panggung. Aku merasakan tatapan semua orang mengikutiku. Bisikan-bisikan itu dimulai lagi. Kali ini penuh dengan kebingungan. Apa yang akan dilakukan oleh perempuan yang baru saja dicampakkan ini? Aku tidak melihat mereka. Mataku hanya tertuju pada satu orang, Bima. Dia menatapku dengan waspada. Senyumnya telah hilang, digantikan oleh kerutan di dahinya. Dia tidak mengantisipasi ini. Dalam skenarionya, aku seharusnya sudah lari sambil menangis. Aku berhenti tepat di depan tangga panggung. Aku menatapnya. Keheningan yang dingin dan tegang kini telah mengambil alih sepenuhnya. Riuh tawa telah mati. Yang tersisa hanyalah penantian. Babak mereka mungkin sudah berakhir. Tapi pertunjukanku baru akan dimulai. Langkah demi langkah, aku menaiki tangga panggung. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai kayu panggung terdengar begitu keras di keheningan yang mencekam. Setiap langkah adalah sebuah pernyataan. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan bersembunyi. Aku akan menghadapi mereka di panggung yang sama dengan yang mereka gunakan untuk mencoba menghancurkanku. Kerumunan itu terbelah, memberiku jalan. Mereka menatapku seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kubur. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran rasa ingin tahu, kasihan, dan sedikit ketakutan. Seorang wanita yang seharusnya hancur lebur kini berjalan dengan punggung tegak dan tatapan mata yang tajam. Itu bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Bima masih berdiri di dekat mikrofon, tampak bingung. Saat aku sampai di puncak panggung, dia melangkah maju untuk menghalangiku. "Alena, apa yang kau lakukan?" Bisiknya tajam, cukup pelan agar tidak terdengar oleh orang lain. "Jangan membuat keributan. Drama sudah selesai. Pergi saja dengan sisa harga dirimu." Sisa harga dirimu. Kata-kata itu memicu sesuatu dalam diriku. Bukan amarah yang panas, melainkan ketenangan yang membara. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya untuk pertama kali malam itu tanpa rasa takut atau sakit. Aku hanya melihat seorang pria kecil yang menyedihkan, bersembunyi di balik kekayaan ayahnya dan topeng arogansinya. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan melewatinya, langsung menuju ke tiang mikrofon. Dia mencoba meraih lenganku, tapi aku menepisnya dengan satu gerakan cepat dan tegas. Dia terkejut oleh penolakanku, dan mundur selangkah. Aku telah merebut panggungnya. Sekarang, ini adalah panggungku. Aku menyesuaikan tinggi mikrofon. Tanganku tidak gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku, menjernihkan pikiranku. Aku menatap lautan wajah di hadapanku. Aku melihat keluargaku, menatap dengan cemas namun juga dengan secercah harapan. Aku melihat Bu Hilda dan Dewi. Wajah mereka kini tidak lagi penuh kemenangan, melainkan kekesalan dan kebingungan. Aku melihat Pak Tirtayasa, yang menatapku dengan penasaran. Aku melihat semua orang. Lalu aku mulai bicara. Suaraku, diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jernih dan mantap, membelah keheningan. "Selamat malam," sapaku. "Pertama-tama, aku ingin berterima kasih pada Bima, untuk pesta yang luar biasa ini." Aku berhenti, menoleh sedikit ke arahnya. Dan juga, untuk pidatonya yang sangat mencerahkan. Sarkasme dalam nada bicaraku begitu tipis, begitu tajam, hingga beberapa orang tersentak. Bima menatapku dengan marah. Aku mengabaikannya. "Sebuah pesta ulang tahun pernikahan," lanjutku, kembali menatap para tamu. "Memang tidak lengkap tanpa saling bertukar hadiah, bukan? Dan kau benar, Bima." Aku menatapnya lagi. "Kau sudah memberiku sebuah hadiah yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku." Gumaman kembali terdengar di antara penonton. Mereka tidak tahu harus berpikir apa. Ini bukanlah reaksi seorang wanita yang patah hati.
Ini adalah sesuatu yang lain. Karena itu, kataku, membiarkan jeda sesaat untuk membangun ketegangan. Rasanya tidak adil jika aku tidak membalas kebaikan hatimu. Aku juga sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Sebuah hadiah yang sangat spesial, yang sudah kusiapkan dengan sangat teliti. Aku bisa melihat kepanikan mulai merayap di mata Bima. Dia tidak tahu apa rencanaku, dan ketidaktahuan itu membuatnya takut. Bu Hilda berbisik sesuatu pada Dewi. Keduanya menatapku dengan curiga. Hadiahku mungkin tidak semahal gaun ini, atau semewah pesta ini, kataku sambil mengelus kain gaunku. Hadiahku tidak dibungkus dengan pita emas atau kertas yang mengkilap. Tapi aku berjanji, Bima, hadiah ini akan jauh lebih berkesan. Hadiah ini akan mengubah hidupmu. Sama seperti hadiahmu yang telah mengubah hidupku malam ini. Aku mengalihkan pandanganku dari Bima, menyapu seluruh penonton. Aku berhenti sejenak saat mataku bertemu dengan mata adikku, Rina. Dia berdiri di dekat salah satu pilar, tidak jauh dari meja teknisi audiovisual. Aku memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah sinyal yang telah kami latih. Dia mengerti. Dia balas mengangguk dengan tegas. Matanya menunjukkan dukungan penuh. Aku kembali menatap Bima. Senyum tipis, senyum yang sesungguhnya, untuk pertama kalinya tersungging di bibirku. Itu bukan senyum yang hangat. Itu adalah senyum dingin penuh janji. Sebelumnya, kita semua telah menikmati tayangan slide foto-foto kenangan kita, bukan? Tanyaku pada kerumunan. Sangat manis, sangat romantis. Di belakangku, layar proyektor besar yang sebelumnya menampilkan foto-foto pernikahan kami yang bahagia tiba-tiba berkedip. Gambar terakhir, foto kami berdua tersenyum di Paris, membeku sesaat, lalu layar menjadi hitam pekat. Keheningan di taman itu kini terasa begitu berat. Seolah udara menjadi padat dan sulit untuk dihirup. Semua mata tertuju pada layar hitam itu, lalu beralih kepadaku, lalu kembali ke layar. Penantian itu hampir tak tertahankan. Bima mengambil langkah ke arahku. Alena, hentikan omong kosong ini, desisnya. Aku menatapnya dengan tenang, lalu mengangkat mikrofon kembali ke bibirku. Suaraku terdengar di seluruh penjuru taman, jelas dan tanpa ampun, menandai dimulainya babak pembalasanku. Mari kita lihat beberapa kenangan lain yang belum sempat kita saksikan bersama. Anggap saja ini isi dari kadoku untukmu. Mari kita mulai. Layar hitam di belakangku adalah sebuah kanvas kosong, sebuah jeda yang menahan napas ratusan orang. Bima menatapku, matanya menyipit menjadi dua celah kebencian. Apapun yang kau rencanakan, Alena, ini tidak akan berhasil, desisnya. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan keheningan menjadi panggung utamaku, membiarkan ketegangan merayap di bawah kulit setiap tamu. Lalu, layar itu berkedip. Kanvas hitam itu kini menampilkan sebuah gambar. Bukan dokumen yang rumit, bukan angka-angka yang membingungkan. Hanya sebuah foto, namun kualitasnya begitu jernih dan tajam hingga tak mungkin disangkal. Di foto itu, Bima sedang mencium seorang wanita. Bukan ciuman di pipi. Itu adalah ciuman yang dalam dan penuh gairah. Di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota di malam hari. Wanita itu muda, cantik, dan aku mengenalinya. Semua orang di lingkaran mereka juga mengenalnya. Claudia, putri tunggal Pak Tirtayasa. Terdengar napas tertahan kolektif dari seluruh taman. Sebuah gaspan syok yang terdengar seperti desisan ular raksasa. Kenangan pertama, kataku ke mikrofon. Suaraku tenang, seperti seorang pemandu museum yang menjelaskan sebuah artefak. Restoran Aris, tanggal 17 Agustus. 2 minggu yang lalu. Saat kau bilang kau ada rapat dewan direksi mendadak. Bima. Layar berkedip lagi. Foto berikutnya. Bima dan Claudia bergandengan tangan, tertawa saat memasuki lobi sebuah gedung apartemen ultra mewah di kawasan Sudirman. Kunci apartemen terlihat jelas di tangan Bima. Apartemen Avelin, nomor 27B. Lanjutku dengan nada yang sama datarnya. Dibeli 6 bulan lalu. Bukan atas namamu, tentu saja.
Tapi cicilannya dibayar dari rekening rahasiamu. Kita akan membahas rekening itu sebentar lagi. Aku tidak perlu mencari di mana Pak Tirtayasa duduk. Aku bisa merasakan getaran amarahnya dari seberang taman. Aku meliriknya sekilas. Wajahnya yang tadi kemerahan karena sampahnya kini memerah karena alasan yang sama sekali berbeda. Rahangnya mengeras, dan dia menatap Bima dengan tatapan tak percaya yang perlahan berubah menjadi amarah murni. Istrinya, yang duduk di sebelahnya, menutup mulutnya dengan ngeri. Putri mereka, aib mereka, kini terpampang untuk dilihat seluruh dunia. Bima menjadi pucat pasi. Itu editan. Itu semua rekayasa, teriaknya. Suaranya terdengar panik dan sedikit melengking. Dia menatap para tamu, mencari dukungan. Kalian jangan percaya padanya. Dia hanya wanita gila yang sakit hati. Aku tidak membantahnya. Aku membiarkan bukti berikutnya yang berbicara. Layar berubah lagi. Kini yang muncul adalah serangkaian pesan teks antara Bima dan Claudia. Nama dan nomor mereka terpampang jelas. Isinya tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Panggilan sayang, rencana pertemuan rahasia, dan keluhan Claudia tentang istri tua Bima yang membosankan. Dan ini, kataku, adalah percakapan mereka saat merencanakan liburan ke Maladewa minggu depan. Liburan yang kau bilang adalah perjalanan bisnis ke Singapura, Bima. Di barisan depan, Bu Hilda dan Dewi tampak seperti patung. Senyum sinis mereka telah menguap, digantikan oleh ekspresi horor. Ini di luar skenario mereka. Mereka merencanakan penghinaan, bukan penghancuran total. Tapi, lanjutku, menarik perhatian semua orang kembali. Sebuah apartemen mewah dan liburan mahal tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan Bima, seperti yang kita tahu, adalah pria yang sangat murah hati. Layar kembali berubah. Foto-foto mesra itu hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin dan lebih menakutkan bagi orang-orang di ruangan itu. Angka. Yang pertama muncul adalah pindaian laporan rekening bank. Sebuah rekening atas nama perusahaan cangkang yang tidak dikenal. Aku mendekatkan mikrofon. Ini adalah rekening PT Harapan Jaya Abadi, jelasku. Sebuah perusahaan fiktif yang didirikan oleh teman lamamu. Dan ini, layar menampilkan pindaian slip transfer, adalah aliran dana dari salah satu rekening PT Subrata Perkasa, perusahaan ayahmu, ke rekening fiktif ini. Aku bisa mendengar ayah Bima, Pak Subrata, terbatuk kaget. Dia adalah seorang pria tua yang dihormati, yang membangun kerajaannya dari nol. Reputasi adalah segalanya baginya. Layar terus bergulir, menampilkan lebih banyak bukti. Email dari Bima kepada manajer proyek, menginstruksikan pembayaran untuk proyek pembangunan villa di Lombok, sebuah proyek yang tidak pernah ada. Total dana yang keluar, 20 miliar rupiah dalam 8 bulan terakhir. Uang perusahaan ayahmu, Bima. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan mengembangkan bisnis, kau gunakan untuk membeli diam-diam saham di perusahaan lain atas namamu sendiri, dan tentu saja, untuk membiayai gaya hidup keduamu. Para kolega bisnis yang duduk di dekat meja Pak Subrata mulai berbisik dengan gusar. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini adalah kejahatan korporasi. Ini adalah pengkhianatan yang bisa menghancurkan sebuah perusahaan. Pak Subrata berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia menatap layar, lalu menatap putranya. Matanya dipenuhi rasa ngeri dan pengkhianatan yang mendalam. Bima gemetar. Tidak ayah, dengarkan aku, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Suaranya terdengar putus asa. Tapi aku belum selesai. Aku menyimpan bagian terbaiknya untuk yang terakhir. Semua pengkhianatan ini, semua kebohongan ini, kataku, suaraku sedikit melembut, menarik semua orang ke dalam momen yang paling personal. Dibungkus dengan sebuah alasan yang sangat kejam. Sebuah narasi yang kau dan keluargamu bangun untuk menyingkirkanku. Narasi bahwa aku adalah istri yang gagal. Aku menatap lurus ke arah Bu Hilda. Matanya membelalak ketakutan, seolah dia tahu apa yang akan datang. Kau bilang aku tidak bisa memberimu keturunan.
Kau menyalahkanku di depan semua orang ini. Kau menggunakan tubuhku, kesuburanku, sebagai senjata untuk mempermalukanku. Aku berhenti sejenak, membiarkan semua orang mengingat kembali tuduhan kejam yang Bima lontarkan beberapa menit yang lalu. Hadiah terakhir ini, kataku dengan suara pelan namun terdengar di seluruh penjuru taman. Khusus untukmu, Bu Hilda. Dan juga untukmu, Bima. Layar hitam sesaat, lalu menampilkan sebuah dokumen. Kop suratnya jelas berasal dari salah satu klinik kesuburan paling terkemuka di Jakarta. Itu adalah hasil pemeriksaan medis. Ada 2 nama pasien di sana, Alena Handayani dan Bima Subrata. Hasil pemeriksaanku dilingkari dengan warna hijau, normal dan subur. Di bawahnya, hasil pemeriksaan Bima dilingkari dengan warna merah. Di sampingnya, sebuah diagnosa medis yang dingin dan klinis, azoospermia. Ketidakmampuan untuk memproduksi sperma. No, Bima tidak bisa memiliki anak, kataku dengan suara yang mantap. Dan dia sudah mengetahuinya sejak setahun yang lalu. Dia menyembunyikan ini dari semua orang, termasuk dari ayahnya sendiri yang sangat menginginkan seorang cucu. Dia membiarkanku menjalani puluhan tes yang menyakitkan dan memalukan, padahal dia tahu sejak awal masalahnya ada pada dirinya. Keheningan yang terjadi setelahnya adalah keheningan yang paling memekakan telinga. Ini adalah pukulan terakhir. Pukulan yang tidak hanya menghancurkan reputasi bisnis Bima, tapi juga harga dirinya sebagai seorang pria, kebohongannya sebagai seorang anak, dan kekejamannya sebagai seorang suami. Semua narasi yang dia bangun runtuh menjadi debu di depan bukti medis yang tak terbantahkan. Aku meletakkan mikrofon kembali ke dudukannya. Tugasku sudah selesai. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu menangis. Aku hanya perlu menyajikan kebenaran. Hadiah spesial, ku telah terbuka sepenuhnya, menelanjangi semua topeng yang mereka kenakan. Pesta ini memang tak akan pernah terlupakan. Ini adalah pesta di mana seorang raja yang angkuh dilucuti dari mahkota, pakaian, dan harga dirinya di hadapan seluruh kerajaannya. Keheningan pasca pembongkaran itu tidak berlangsung lama. Seperti kaca yang retak, keheningan itu pecah berkeping-keping, dimulai dari satu suara. Bukan teriakan marah, bukan tangisan. Itu adalah suara gedebuk yang pelan namun berat, diikuti oleh jeritan tertahan. Istri Pak Tirtayasa telah pingsan di kursinya, tidak sanggup menahan malu dan syok melihat aib putrinya dipertontonkan di depan umum. Insiden kecil itu adalah percikan api yang menyulut ledakan. Ledakan pertama datang dari Pak Subrata. Pria tua yang tadinya berdiri pucat pasi itu kini seolah dialiri kekuatan amarah yang luar biasa. Bima. Raungannya lebih mirip auman singa yang terluka daripada suara manusia. Raungan itu penuh dengan pengkhianatan, kekecewaan, dan kemurkaan seorang ayah yang citra dan warisannya dihancurkan oleh darah dagingnya sendiri. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju panggung, ditopang oleh beberapa kolega bisnisnya. Matanya merah dan menyala-nyala, tertuju lurus pada putranya. "Apa artinya semua ini?" teriaknya, menunjuk ke arah layar yang masih menampilkan hasil medis Bima. "Uang perusahaan, nama baik keluarga, kau hancurkan semuanya." Bima, yang tadinya berdiri membeku, kini tersadar dari syoknya. Dia jatuh berlutut di atas panggung, pemandangan yang menyedihkan. Pangeran pesta itu kini tak lebih dari seorang pesakitan. "Ayah, ampun. Ayah, aku bisa jelaskan ini semua salah paham." Rengeknya, mencoba merangkak mendekati tepi panggung. "Jelaskan?" potong Pak Tirtayasa, yang kini telah pulih dari keterkejutan awalnya dan digantikan oleh amarah seorang ayah yang putrinya telah dilecehkan. Dia menyerbu ke depan, matanya liar. "Kau tiduri putriku. Kau janjikan dia macam-macam sambil kau sembunyikan istrimu. Lalu kau permalukan dia di depan semua orang. Kau pikir aku akan diam saja?" Dia mencoba naik ke panggung untuk menghajar Bima, namun 2 orang petugas keamanan yang sigap segera menahannya. Pak Tirtayasa meronta-ronta, meneriakkan sumpah serapah dan ancaman yang membuat para tamu mundur ketakutan. Di tengah kerumunan, aku bisa melihat Claudia. Dia duduk di meja yang agak tersembunyi, kini menjadi pusat perhatian. Semua orang menatapnya,
berbisik, dan menunjuk. Wajahnya basah oleh air mata. Riasannya luntur. Dia bangkit dan mencoba lari, namun terhalang oleh kerumunan orang. Penghinaan yang dirancang Bima untukku, kini berbalik dan menimpa kekasih gelapnya sendiri. Kekacauan itu menyebar dengan cepat. Para direktur dan investor yang tadinya adalah tamu kehormatan, kini mengerubungi Pak Subrata. Subrata, apa perusahaanmu bangkrut? Bagaimana dengan investasi kami? 20 miliar itu bukan uang kecil. Kita harus melakukan audit sekarang juga. Pesta ulang tahun pernikahan itu telah berubah menjadi rapat dewan direksi darurat yang paling kacau balau. Suara mereka saling tumpang tindih, menciptakan paduan suara kepanikan dan tuduhan. Dan di mana para perancang drama ini? Bu Hilda dan Dewi berdiri terpaku di dekat panggung. Wajah mereka pucat seperti mayat. Kemenangan di mata mereka telah digantikan oleh teror murni. Mereka menyaksikan dunia mereka runtuh di depan mata. Bu Hilda mencoba mendekati suaminya. Pak, tenang dulu. Pak, kita bisa bicarakan ini di rumah. Pak Subrata menepis tangan istrinya dengan kasar. Diam kau, bentaknya. Sebuah tindakan yang membuat semua orang terkejut. Karena dia dikenal sebagai pria yang sangat menjaga citranya di depan umum. Kau pasti tahu tentang ini. Kau terlalu memanjakannya. Lihat akibatnya sekarang. Lihat. Dia menunjuk ke arah Bima yang masih menangis di lantai panggung. Beberapa wanita sosialita yang beberapa jam lalu sibuk memuji Bu Hilda, kini menatapnya dengan jijik. Salah satu dari mereka, yang duduk paling dekat, dengan sengaja berdiri, menarik temannya, dan berkata cukup keras. Ayo kita pergi. Udaranya di sini tiba-tiba terasa busuk. Penghinaan itu telak. Status sosial yang dibanggakan Bu Hilda selama ini menguap dalam sekejap. Dia kini bukan lagi ratu sosialita, melainkan ibu dari seorang penipu dan penjahat. Dewi hanya bisa berdiri gemetar di belakang ibunya, menangis tanpa suara. Aku berdiri di sudut panggung, mengamati semuanya. Aku adalah pusat dari badai ini. Namun aku sendiri berada dalam ketenangan yang aneh. Aku tidak merasakan kepuasan. Aku tidak merasakan kegembiraan. Aku hanya merasakan kelegaan. Seolah beban yang sangat berat telah terangkat dari pundakku. Aku menyaksikan Bima, pria yang kucintai, pria yang telah menghancurkan hatiku, kini benar-benar hancur. Dia dikelilingi oleh amarah ayahnya, ancaman calon mertuanya, dan kekacauan bisnis yang dia ciptakan sendiri. Dia sendirian di tengah puing-puing kehidupannya. Dia menatapku dari lantai. Matanya yang penuh air mata memancarkan campuran kebencian, penyesalan, dan permohonan. Dia mungkin berharap aku akan merasa kasihan, mungkin berharap aku akan turun tangan dan menghentikan semua ini. Tapi dia salah. Aku tidak merasakan apa-apa untuknya lagi. Es di hatiku telah melakukan tugasnya, melindungiku dari rasa sakit, dan kini es itu membuatku kebal terhadap permohonannya. Pesta sudah benar-benar berakhir. Musik telah lama berhenti. Tawa telah digantikan oleh teriakan. Aroma bunga kini tercemar oleh bau kepanikan dan kebencian. Para tamu mulai pergi, menjauh dari drama beracun ini, bergegas untuk menjadi yang pertama menyebarkan berita kehancuran keluarga Subrata. Aku mengambil tasku yang tergeletak di meja kecil di panggung. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kehancuran ini adalah penutup pidatoku. Kehancuran yang sempurna. Aku menuruni tangga panggung dari sisi yang berlawanan, menjauh dari pusat kekacauan. Tidak ada yang memperhatikanku. Mereka semua terlalu sibuk dengan drama utama. Aku, sang sutradara, kini bisa pergi dengan tenang setelah pertunjukan selesai. Aku berjalan melintasi taman yang porak-poranda, menuju gerbang keluar, meninggalkan neraka pribadi yang kubangun untuk Bima di belakangku. Saat aku membalikan badan dan melangkah menjauh dari pusat panggung, rasanya seperti melangkah melewati sebuah portal tak terlihat. Di belakangku, neraka sedang berpesta. Teriakan, tangisan, dan makian saling bersahutan, menciptakan sebuah simfoni kehancuran yang mengerikan. Di depanku, terbentang jalan setapak yang sunyi menuju kebebasan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihat lagi. Gambaran Bima yang berlutut,
ayahnya yang meraung murka, dan Bu Hilda yang pucat pasi sudah terpatri selamanya dalam benakku. Itu sudah cukup. Aku menuruni tangga panggung dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat aku menaikinya. Gaun safir yang tadinya terasa seperti sangkar kini terasa seperti baju zirah. Perhiasan berlian yang tadinya terasa seperti belenggu kini terasa seperti medali kemenangan. Aku telah berperang dan aku telah menang. Bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan membongkar kebenaran. Langkahku membawaku melintasi hamparan rumput yang dihias mewah. Beberapa tamu yang tersisa, mereka yang tidak terlibat langsung dalam drama bisnis atau keluarga, berhamburan pergi seperti semut yang sarangnya diganggu. Mereka melewatiku, beberapa menunduk, tidak berani menatap mataku. Mungkin karena malu telah menjadi penonton pasif, mungkin karena canggung. Beberapa lainnya, terutama para wanita yang lebih tua, memberiku tatapan sekilas yang aneh, sebuah campuran antara ngeri dan rasa hormat yang enggan. Aku mungkin telah menciptakan skandal terbesar tahun ini, tapi aku juga telah menunjukkan kekuatan yang tidak mereka duga. Di tengah jalan setapak, keluargaku menemuiku. Mereka tidak berlari, hanya berjalan cepat untuk menyambutku. Ibuku adalah yang pertama memelukku. Pelukannya erat dan hangat, dan di dalam kehangatan itu, lapisan es di sekitar hatiku akhirnya mulai retak. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengelus punggungku, membiarkanku merasakan kehadirannya yang kokoh. Ayahku berdiri di sampingku, meletakkan tangannya yang besar dan kasar di bahuku. Sentuhan itu adalah sebuah janji perlindungan yang sunyi. Rina menggenggam tanganku yang bebas, meremasnya dengan lembut. "Ayo kita pulang," bisik ayahku. Hanya 3 kata itu, tapi bagiku artinya adalah segalanya. Ke tempat di mana aku adalah Alena, bukan Nyonya Bima Subrata. Ke tempat di mana nilaiku tidak diukur dari gaun yang kukenakan atau pesta yang kuhadiri. Kami berempat berjalan bersama menuju gerbang depan, membentuk formasi pelindung di sekelilingku. Kami berjalan melewati sisa-sisa kemewahan yang kini tampak konyol dan menyedihkan. Meja-meja penuh dengan makanan mahal yang tak tersentuh. Gelas-gelas sampanye yang setengah penuh tergeletak di mana-mana. Para pramusaji berdiri bergerombol di sudut, berbisik dan menatap ke arah taman belakang dengan mata terbelalak. Mereka adalah saksi bisu dari kejatuhan sebuah dinasti kecil. Saat kami melewati lobi utama, aku melihat Sarah, teman kuliahku, berdiri di dekat pintu. Dia menatapku, tidak dengan kasihan, tapi dengan senyum kecil penuh kekaguman. Dia mengangkat tangannya dan memberiku acungan jempol yang tersembunyi. Aku membalasnya dengan anggukan kecil. Sebuah pengakuan tanpa kata di antara 2 wanita. Udara malam di luar terasa sejuk dan bersih, kontras dengan atmosfer beracun yang baru saja kutinggalkan. Mobil ayahku, sebuah sedan tua yang sederhana namun terawat baik, tampak seperti kereta kencana penyelamat di antara deretan mobil mewah yang diparkir di jalan masuk. Rina membukakan pintu belakang untukku dan ibu, sementara ayah masuk ke kursi pengemudi. Begitu pintu mobil tertutup, kedap suara dari dunia luar, benteng pertahananku akhirnya runtuh. Aku tidak meraung atau menjerit. Air mata mulai mengalir tanpa suara dari mataku. Itu bukan air mata kesedihan atas pernikahanku yang hancur, karena itu sudah lama mati. Itu juga bukan air mata kebahagiaan. Itu adalah air mata kelegaan. Air mata yang membersihkan semua kotoran, semua rasa sakit, semua penghinaan yang telah menumpuk di dalam jiwaku selama berbulan-bulan. Aku menangis untuk gadis naif yang pernah begitu mencintai Bima. Aku menangis untuk wanita yang harus menjadi begitu keras untuk bisa bertahan hidup. Ibu memelukku erat di kursi belakang yang sempit. Dia membiarkanku menangis di bahunya, mengelus rambutku seperti yang selalu dilakukannya saat aku masih kecil. "Semuanya sudah selesai, Nak," bisiknya lembut. "Semuanya sudah berakhir." Ayah menyalakan mesin mobil. Dia tidak memutar musik. Kami berkendara dalam keheningan yang nyaman, hanya diisi oleh isak tangisku yang perlahan mereda. Mobil melaju, meninggalkan gerbang Mensyahn yang menjulang tinggi itu di belakang kami. Aku menatapnya dari kaca spion. Rumah besar yang pernah menjadi impianku, kini tak lebih dari sebuah monumen megah untuk sebuah kebohongan besar.
Rumah itu bukan istana, melainkan sebuah makam yang indah. Perjalanan pulang adalah sebuah perjalanan mundur melintasi waktu dan kelas sosial. Kami meninggalkan jalan-jalan lebar dan bersih di perumahan elit, di mana setiap rumah adalah benteng pribadi. Kami melewati gedung-gedung pencakar langit yang gemerlap, simbol kekuasaan dan uang. Lalu kami masuk ke jalan-jalan yang lebih sempit, lebih ramai, lebih hidup. Jalan-jalan di mana aku tumbuh dewasa. Di sini, rumah-rumah lebih kecil, tapi udaranya terasa lebih hangat. Di sini, kehidupan terasa lebih nyata. Saat mobil berbelok ke jalan di depan rumah orang tuaku, hatiku terasa tenang. Rumah itu kecil, sederhana, dengan taman bunga mawar di depannya yang dirawat ibu dengan penuh cinta. Dari jendelanya, memancar cahaya kuning yang hangat dan ramah. Tempat ini adalah antitesis dari dunia yang baru saja kutinggalkan. Ini adalah dunia yang nyata. Ayah memarkir mobil. Kami semua turun. Aku berdiri sejenak di depan pagar, menghirup udara malam yang akrab, yang beraroma bunga melati dari halaman tetangga. Aku menatap rumah masa kecilku. Selamat datang kembali, Alena, kata ayahku pelan sambil membuka gerbang untukku. Saat aku melangkah masuk, melewati gerbang itu, aku merasa seperti aku benar-benar telah pulang. Bukan hanya ke sebuah bangunan, tapi kembali ke diriku sendiri. Alena yang kuat. Alena yang telah berjuang. Alena yang selamat. Di belakangku, di kejauhan, puing-puing keangkuhan keluarga Subrata masih membara, tapi aku tidak lagi peduli. Aku sudah berjalan menjauh dari api itu. Aku berjalan menuju fajar yang baru. Aroma biji kopi yang baru digiling dan harumnya kertas dari buku-buku baru adalah parfum yang kini kupakai setiap hari. Aku berdiri di belakang konter kayu toko bukuku yang merangkap sebagai kedai kopi kecil, mengawasi barista muda yang sedang membuat latte dengan cekatan. Sinar matahari sore menembus jendela besar di depan toko, menerangi partikel-partikel debu yang menari-nari di udara, memberikan suasana yang hangat dan tenang. Toko ini, ruang kata, adalah duniaku. Aku membangunnya dari nol, dengan uang hasil penyelesaian perceraian yang dinegosiasikan dengan sengit oleh pengacaraku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kemandirian. Setiap buku di rak, setiap cangkir kopi yang disajikan, adalah bata yang kugunakan untuk membangun kembali hidupku. Alena yang sekarang sangat berbeda dengan Alena setahun yang lalu. Aku memotong rambutku pendek sebahu. Aku tidak lagi memakai gaun-gaun desainer atau perhiasan berlian. Pakaianku sekarang adalah jeans yang nyaman, kemeja katun, dan celemek kanvas. Senyumku tidak lagi terasa kaku dan dipaksakan. Senyum itu datang dengan mudah, terutama saat aku merekomendasikan buku favoritku kepada pelanggan atau melihat mereka menikmati suasana tenang di tokoku. Bekas luka itu masih ada, tentu saja. Tapi kini ia telah menjadi bagian dari diriku, pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Proses setelah malam pesta itu tidak mudah. Media mengendus adanya skandal, dan untuk beberapa minggu, namaku dan nama keluarga Subrata menjadi berita utama di portal-portal gosip dan bisnis. Perceraian dramatis di pesta mewah. Pewaris Subrata Group terlibat skandal penggelapan dana dan perselingkuhan. Aku mengurung diri di rumah orang tuaku, membiarkan pengacaraku yang tangguh menangani segalanya. Dia memastikan aku mendapatkan apa yang menjadi hakku, dan yang terpenting, dia memastikan prosesnya berjalan cepat tanpa aku harus bertemu muka lagi dengan Bima atau keluarganya. Aku tidak pernah secara aktif mencari kabar tentang mereka, tapi di dunia yang sekecil ini, kabar burung selalu menemukan jalannya. Terkadang lewat pelanggan yang bergosip, terkadang dari artikel bisnis yang kubaca untuk tetap update. Dari potongan-potongan informasi itu, aku menyusun gambaran nasib mereka. Kehancuran Bima lebih total daripada yang bisa kubayangkan. Ayahnya, Pak Subrata, benar-benar mencoretnya dari perusahaan dan daftar warisan keluarga. Menghadapi tuntutan hukum berlapis, dari perusahaannya sendiri atas penggelapan dana, dan dari Pak Tirtayasa yang menuntutnya atas penipuan dan pencemaran nama baik putrinya, Bima dinyatakan bersalah. Dia tidak dipenjara, berkat tim pengacara mahal ayahnya, tapi dia mendapatkan hukuman percobaan dan denda yang sangat besar yang menghabiskan semua aset pribadinya.
Terakhir kali seseorang melihatnya, dia tampak jauh lebih tua, kurus, dan bekerja sebagai manajer tingkat rendah di sebuah perusahaan logistik milik teman jauh ayahnya. Dia kehilangan segalanya, kekayaan, status, dan kehormatan. Dia menjadi hantu di kota yang pernah menjadi taman bermainnya. PT Subrata Perkasa sendiri selamat, tapi dengan luka parah. Untuk menutupi kerugian dan menyelamatkan reputasi, Pak Subrata terpaksa menjual 2 anak perusahaannya yang paling menguntungkan. Dia berhasil menstabilkan kapalnya, tapi kerajaannya tidak lagi sebesar dan semegah dulu. Dia menjadi pria yang pendiam dan getir, jarang terlihat di depan publik. Bu Hilda dan Dewi menerima hukuman yang berbeda, hukuman sosial. Mereka menjadi paria. Undangan pesta berhenti datang. Teman-teman sosialita menjauhi mereka seolah mereka membawa wabah. Mereka terpaksa menjual rumah mewah mereka dan pindah ke rumah yang jauh lebih kecil. Mereka kehilangan panggung sandiwara mereka. Bagi wanita seperti Bu Hilda, kehilangan status sosial sama menyakitkannya dengan kehilangan kekayaan. Aku tidak merasakan kepuasan saat mendengar semua ini. Aku hanya merasakan sebuah kesimpulan yang logis. Seperti menonton sebuah bangunan yang fondasinya rapuh akhirnya runtuh karena beratnya sendiri. Mereka tidak hancur karena aku. Mereka hancur karena keserakahan, kebohongan, dan keangkuhan mereka sendiri. Aku hanya menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat keretakan yang sudah ada di sana. Bel di pintu toko berbunyi, membuyarkan lamunanku. Rina masuk sambil tersenyum lebar, membawa sekotak kue dari toko roti favorit kami. Hei, pemilik kedai, sapanya riang. Waktunya istirahat. Aku bawakan penambah semangat. Kami duduk di salah satu meja di sudut, menyesap kopi dan berbagi kue. Tadi aku lihat berita sekilas, kata Rina di sela-sela kunyahannya. Katanya PT Tirtayasa mau merger dengan perusahaan asing. Mereka benar-benar sudah pulih. Ya. Aku mengangguk. Baguslah. Aku benar-benar tulus mengatakannya.